Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2413 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 7 ayat 29 dan ayat 30. Demikian firman Tuhan. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang baptisan. Saya tahu bahwa ada banyak sekali pandangan-pandangan teologi di luar sana tentang baptisan. Saudara, saya tidak akan mempengaruhi paham teologi saudara tentang baptisan. Saya hanya mengajak kita semua belajar firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang memiliki paham baptisan, baik itu percik, selam, mungkin ada juga yang dari Balak Keselamatan yang memiliki paham baptisan, bendera, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau saudara belajar kebenaran firman Tuhan ini. Saya belajar firman Tuhan, menyampaikan khotbah setiap hari. Saya hanya mengambil murni dari perenungan dari Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, anggaplah firman Tuhan yang saudara dengar ini memperkaya saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis waktu itu adalah baptisan yang masuk di dalam air. Saudara lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ketiga ayat 16 dan ayat 17 di sana berkata begini. Firman Tuhan berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, Yesus keluar dari air, yang artinya Yesus memberikan kita teladan bahwa Yesus turut dibaptis oleh baptisan Yohanes. Yesus masuk ke dalam air. Itulah arti baptisan. Dalam bahasa aslinya baptiso, yang artinya mencelupkan atau merendam sesuatu ke dalam air. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna baptisan di dalam kitab Roma pasal 6, sudah buka di dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai ayat 5. Saya bacakan buat kita sekalian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan itu ketika kita masuk dalam air, itu ada artinya. Amin. Saudara, artinya kita mati di dalam Tuhan. Amin. Ketika kita keluar dari air itu artinya kita bangkit di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna baptisan itu kan kita yang tadinya kotor karena dosa, setelah kita menerima baptisan itu, kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Kita menjadi manusia yang lahir baru, manusia baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, waktu Yesus keluar dari air, saudara perhatikan, langit terbuka dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Amin. Lalu terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Amin. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Ketika saudara menerima baptisan itu, saudara akan mengalami pengalaman yang sama. Amin. Roh Kudus akan turun ke atas saudara, dan saudara akan mendengar ada deklarasi dari surga yang akan saudara dengar dengan iman saudara. Amin. Saudara akan mendengar itu, ada pengakuan dari surga bahwa saudara yang menerima baptisan itu, saudara mendapatkan pengakuan dari surga, saudara anak Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saudara menerima baptisan itu, Tuhan berkenan kepada saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan merasakan sendiri dan mengalami pengalaman yang sama. Ketika saudara menerima baptisan, Roh Kudus akan memenuhi hidup saudara. Ada deklarasi dari surga bahwa saudara adalah anak Tuhan dan Tuhan berkenan kepada kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke Injil Lukas, pasalnya yang ke-7, ayat 29. Perhatikan, di sana dikatakan, seluruh orang banyak yang mendengar perkataanku, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Amin. Saudara perhatikan, dari sekian banyak orang yang mendengar firman Tuhan, di antaranya banyak orang yang tahu kebenaran. Ayat 30 perhatikan. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Sudah perhatikan, dari sekian banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, di antaranya banyak orang yang tahu kebenaran. Siapa mereka? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tapi sayang, mereka menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Siapa yang menerima? Saudara, yang mengakui kebenaran Allah, dia menerima semua perkataan firman Tuhan itu dengan iman. Mereka adalah pemungut cukai, alias orang-orang yang berdosa. Justru mereka yang memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buka di dalam Injil Markus pasal 16, ayat 16. Apa kata firman Tuhan di sana? Katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan apa? Akan dihukum. Pertanyaan saya sederhana. Saudara mau dihukum apa mau diselamatkan? Kalau saudara mau dihukum, ya silakan keraskan hatimu. Tapi kalau saudara mau diselamatkan, akui kebenaran Allah. Beri dirimu dibaptis. Maka saudara menerima keselamatan dari Allah. Amin. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar saudara. Orang yang menerima baptisan yang pertama adalah orang yang dipilih Tuhan. Amin. Saudara, perhatikan bahwa yang menerima baptisan ini siapa? Orang-orang berdosa. Orang-orang pemungut cukai yang memberi diri mereka dibaptis. Sedangkan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menolak maksud Allah.
Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merespon kebenaran firman Tuhan ini, saudara memberi diri dibaptis, saya mau katakan saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Bukan saudara yang mau, Tuhan yang pilih saudara. Supaya saudara mengerti kebenaran, saudara menerima kebenaran ini, bahwa ini adalah firman Tuhan yang Tuhan mau untuk kita meresponnya. Ketika kita memberi diri kita dibaptis, saya mau katakan, saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Yang kedua, orang-orang yang menerima baptisan itu adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Saudara perhatikan ayat 29. Termasuk para pemungut cukai mengakui kebenaran Allah. Amin. Mereka ini orang yang berdosa. Tapi saudara lihat respon mereka pada firman Tuhan yang membuat mereka dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan dalam arti di sini bukan Tuhan setuju dengan perbuatan dosa mereka, bukan. Artinya dibenarkan, mereka yang salah, mereka mengakui kesalahan mereka, mereka bertobat, mereka dibenarkan Tuhan. Amin. Dibenarkan karena mereka bertobat. Bukan dibenarkan karena perbuatan mereka yang korup, bukan. Tetapi mereka dibenarkan karena mereka merespon firman Tuhan, lalu mereka menjadi pribadi yang baru. Mereka tidak lagi melakukan dosa-dosa yang mereka perbuat sebelum mereka menerima baptisan kudus itu. Haleluya. Yang ketiga saudara, orang yang menerima baptisan itu adalah orang yang paham maksud Tuhan dalam dirinya. Amin. Perhatikan ayat 30. Di sana dikatakan, tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya mereka yang menerima baptisan adalah orang yang paham akan maksud Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Makanya dia sadar diri, dia bertobat, memberi dirinya untuk menerima baptisan itu. Karena dia tahu Tuhan punya rencana indah dalam kehidupannya. Amin. Tuhan punya rencana yang luar biasa besar, hebat, dahsyat dalam hidup saudara. Respon firman Tuhan ini, maka saudara akan mengalami Tuhan yang dahsyat, luar biasa, perkasa, beracara dalam kehidupan saudara. Haleluya. Yang keempat saudara, orang yang menerima baptisan adalah orang yang mendapat karunia Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara perhatikan. Ada berapa kali mereka dibaptis? 2 kali, saudara. Yang pertama mereka dibaptis, baptisan Yohanes Pembaptis. Baptisan Yohanes Pembaptis itu kan baptisan untuk orang berdosa. Bukan berarti Yesus berdosa lalu dibaptis oleh Yohanes. Tuhan Yesus memberi kita teladan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan tadi, dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 3 sampai ayat 6 di sana, kalau kita simak pembicaraan Rasul Paulus dengan orang-orang yang berjumpa dengan dia tentang baptisan itu, Rasul Paulus mau memberikan satu pemahaman bahwa baptisan kemudian itu menjadi amanat agung Tuhan. Perintah Tuhan untuk dibaptis adalah apa? Harus dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kalau baptisan Yohanes Pembaptis itu, dia belum memakai Tritunggal itu. Jadi baptisan itu masih fokus pada pembersihan diri, pengampunan dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka menerima baptisan kudus di dalam nama Allah Tritunggal, sudah perhatikan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, apa yang terjadi? Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka mendapatkan karunia dari Tuhan. Mereka bisa berbahasa-bahasa roh, mereka bernubuat, dan mereka melakukan juga hal-hal yang hebat, dahsyat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya orang yang menerima baptisan, orang yang mendapat karunia Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang kelima, orang yang menerima baptisan adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang menerima baptisan itu, firman Tuhan tadi dalam Injil Markus pasal 16 ayat 16 tadi dengan jelas berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang-orang yang menerima baptisan itu orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Ini pelajaran yang berat nih, bicara baptisan. Saudara mau terima atau tidak terima, anggaplah ini pelajaran buat saudara. Menjadi pelajaran yang berharga, yang memperkaya wawasan iman saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, orang yang menerima baptisan adalah orang yang dipilih Tuhan. Orang yang dibenarkan Tuhan. Orang yang paham maksud Tuhan dalam dirinya. Orang yang mendapat karunia Tuhan. Orang yang dipilih untuk diselamatkan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus berbicara kuat kepada saudara untuk merespon kebenaran firman Tuhan ini, jangan tunggu lama-lama. Cepat respon, hubungi gembala saudara, terima baptisan kudus itu. Maka saudara adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Saudara dipilih Tuhan, dibenarkan Tuhan, saudara berarti paham maksud Tuhan, Tuhan mau beracara dalam hidup saudara, saudara akan dipenuhi dengan karunia-karunia roh, saudara diselamatkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Cepat respon kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka merespon kebenaran firman Tuhan ini. Hamba berdoa berkati semua pendengar, baik dalam pribadi mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam nama Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan berkat-berkat surga. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mau didoakan, yang mau sharing, yang mau konseling, saudara bisa hubungi WA saya di 081337491360. Saya bersama dengan hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya, jangan sungkan, jangan malu.
Saudara silakan WA, kita akan mendoakan saudara. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.